Ya, malam semuanya. Sekarang kita kedatangan tamu yang gak kalah menarik, Pak Bondan. Pak Bondan salah satu orang yang sangat-sangat penting memprakarsai ketoprak milenial. Kan kalau zaman-zaman kita tuh ketoprak udah gak banyak dibahas lagi ya Pak ya. Iya. Nah sekarang tuh adalah momen-momen walaupun di era milenial kita tuh juga harus mengangkat budaya dari ketoprak. Saya pengen tanyanya satu sih Pak, yang sangat-sangat menggelitik hati saya itu, kenapa kok Bapak punya semangat yang tinggi banget untuk memperkenalkan ketoprak ke orang-orang milenial sekarang ini Pak? Ya, jawabannya singkat aja. Karena sebagian dari hidup saya itu ketoprak. Oh. Sebagian lagi keluarga. Jadi ketoprak itu udah sangat melekat sama diri Bapak ya. Karena kan kalau orang-orang milenial sekarang itu kan nggak begitu tertarik ya Pak, apalagi zamannya lebih ke sosial media, ke era-era sekarang, bukan ke budaya. Itu kan hal yang sulit sebenarnya untuk memulai bagaimana memperkenalkan ketoprak lagi ke anak-anak muda supaya pada tertarik gitu Pak. Iya begini, selama ini kan ketoprak dikenal sebagai sebuah kesenian yang stagnan, mandek gitu Ya. dalam format dan bentuk yang sama di setiap harinya. Nah saya berpikir kemudian ketika kenapa kita tidak berubah bentuk, cita rasa dan isian ketoprak, karena zaman sudah berubah. Kalau kita kembali setback ke belakang, ketoprak itu juga dulunya tidak seperti sekarang. Pakai lesung musiknya gitu kan, pakai gamelan. Dan sekarang kan sudah ada MIDI, kenapa nggak pakai MIDI? Oh, Gitu. jadi mengikuti era modern Era sekarang. modern. Jadi modernitas itu menjadi inspirasi bagi saya bagaimana ketoprak itu bisa tampil di zaman yang memang sudah era digital gitu. Iya. Jadi lebih menyesuaikan supaya gimana caranya anak-anak milenial sekarang itu pada tertarik kan ke Kira-kira ketoprak. begitu, kira-kira begitu. Ya, jujur tadi saya juga sempat browsing lihat di YouTube juga, dari beberapa film yang Bapak buat itu menarik hati saya juga Pak. Jadi saya kayak wah ternyata ketoprak itu nggak ngebosenin, nggak kayak zaman dulu gitu, yang cuman pakai lesung. Kan kalau sekarang tuh udah semuanya apa ya, udah digital banget kan Pak. Ya memang begitu. Jadi bagi saya ketoprak itu satu kesenian yang lentur gitu. Fleksibilitasnya tinggi melihat dari sejarahnya. Cuman problemnya ketika kemudian mau masuk ke dunia anak muda, ini perlu pemikiran yang agak quote-unquote khusus gitu loh. Saya diawali dengan melihat survei tentang generasi milenial. Beberapa hal saya temukan, misalnya begini, generasi milenial itu lebih paham teknologi dibanding saya yang generasi analog gitu kan. Ya kan gitu kan. Yang kedua, generasi milenial itu merasa hidupnya lebih bahagia karena semua barang yang dibutuhkan ada, HP, motor, mobil, makanan. Di zaman saya dulu nggak ada itu. Ya, zaman sekarang lebih terfasilitasi lagi. Gitu kan. Yang kedua, yang ketiga apa? Mereka tidak suka pada hal-hal yang rumit. Nah ini yang penting bagi saya, karena kemudian ketika mereka membeli sebuah HP, mereka nggak mau tahu ini proses pembuatannya gimana, tapi pakai aja gitu. Iya. Nggak rumit. Di manapun juga begitu, nonton di YouTube ya udah, kesenian Korea bagus, udah nonton aja, tanpa kita paham bahwa Blackpink itu melalui sebuah proses panjang sehingga bisa menjadi sebuah seperti sekarang itu gitu. Itu kan nggak lihat. Makanya kemudian saya bilang ketoprak juga harus dipermudah, tidak dan jangan dibikin rumit. Ya, kalau dari sudut pandang Bapak juga kan, kalau ketoprak itu dari yang bagaimana anak muda kan sekarang juga seperti saya sendiri yang milenial kan jarang lebih meminimalisir adanya tantangan. Kayak tadi kalau ketoprak itu rumit, kan kalau saya lebih baik yang udahlah yang gampang-gampang aja. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak tuh gimana milenial itu menghadapi tantangan-tantangan baru kayak untuk menjalankan ketoprak, seni peran yang dulunya itu cuman tradisional aja gitu Pak? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Bondan, bagaimana melihat ketoprak sebagai produk lama itu dibaca oleh generasi baru. Karena itu saya senang ketika istilah ketoprak milenial yang kemudian dialih lagi menjadi sinematografi ketoprak. Karena tidak boleh pentas di panggung akibat pandemi ya. Ya, itu kan kecepatan Mas Bondan untuk menafsir bahwa dunia kita berubah. Maka saya punya pengalaman waktu kecil, saya senang sekali ketoprak. Bahkan saya mahasiswa itu sering main ketoprak. Nah, cerita di dalam ketoprak itu kan selalu ada pesan-pesan value atau nilai.
buat anak-anak muda mungkin terlalu mboseni kalau ditampilkan dulu. Itu di zaman sekarang nggak berubah cara menampilkan. Seperti yang tadi Mira sampaikan, anak muda itu sukanya angle yang gini ya, dia pesannya ringan ya, diartikulasikan dan visualnya itu kelihatan gitu. Nah, rasa-rasanya ini adalah bagian dari konsekuensi cara membaca kita tentang ketoprak. Sinematografi ketoprak ini adalah bagian cara untuk mengkomunikasikan seni yang dianggap tradisionalitas yang tereksklusi akibat gelombang modernitas itu dihadirkan ke tengah. Nah, karena itu saya sempat juga lihat itu Mas Bondan ini kan saya kenal dia lama ya. Dulu saya kampanye anti politisi busuk. Terus kemudian saya main ketoprak sama teman-teman ini dulu, almarhum Frankie Sailatua, ingat ya? Ingat. Nah, itu sebetulnya adalah cara kita untuk masuk pada dunia imajinasi anak-anak muda. Maka seperti kamu, saya selaku di forum itu saya selalu ngatakan gini. Anak muda itu kan identik dengan kreatif, kecepatan. Terus kemudian inovasi gitu. Kalau anak muda mau kluntrak-kluntruk, malesan, ora cetok, itu mengalami penuaan dini. Nah, itu tanda-tanda konservatisme. Maka itu. Ya Mas. Betul. Nah, yang saya bayangkan, saya sebagai sosiolog itu menafsir ya anak muda itu sering senyum dengan kreativitas dia. Menghargai dirinya sebagai subjek gitu. Gitu. Ini generasinya kan udah berubah gitu. Maka Mas Bondan kayaknya ke situ ya. Nah, saya coba menafsir itu, dan saja kalau ngajar itu kan nggak bisa dengan cara-cara monoton. Iya benar, mahasiswanya ntar bosen kan bosen. Pak. Ilmunya nggak masuk malah bikin bosen jadinya. Nanti Mas Bondan bisa cerita misalnya apa sih hal yang berat menjadi ringan. Ya. Nah itu pesan-pesannya itu penting sekali. Jadi gini Mirna, ketika saya punya konsep yang rumit-rumit harus digampangkan. Kalau bisa dimudahkan kenapa dipersulit gitu. Ya benar Pak. Itu pembentukan satu strategi gitu ya. Strategi misalnya anak-anak Pak saya nggak bisa bahasa Jawa gitu ya. Misalnya gitu kan. Ya saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa soalnya Pak. Padahal kamu orang Jawa ya? Iya bisanya Jawanya Jawa kasar malah kan nggak patut kayak gitu. Mereka bayangannya kan harus pakai bahasa yang kromo gitu. Ya. Saya bilang bahasa dalam pertunjukan ketoprak milenial adalah alat komunikasi dan ekspresi. Tidak penting aturannya, tapi ketika kamu ngomong orang paham, bagi saya fine, selesai. Jadi menggampangkan bener-bener Iya. Bener Pak, karena pengalaman saya juga ya Pak, apalagi kalau dulu waktu masih duduk di bangku sekolah, itu kan harus pakai bahasa Jawa krama. Bahkan ada teman saya yang orang tuanya sangat menganut tradisi Jawa, di rumah aja harus pakai bahasa Jawa. Nah di situ kan jadi membuat pandangan anak-anak milenial tuh, aduh bahasa Jawa tuh bosenin, harus kayak gini, nggak bisa pakai bahasa gaul gitu kan. Rumit kan. Karena rumit itu akhirnya gak iso mlaka-mlaka ya. Itu saya itu melihat anak-anak mahasiswa itu juga punya cara pandang. Bahkan di kalangan teman-teman para akademisi itu kecepatan anak muda mengakses informasi, suka tidak suka ya. Kita harus ikuti itu. Cuman pembedanya adalah tugas sebagai akademisi itu kan menerjemahkan ya yang hal-hal yang pernik-pernik itu menjadi punya konsep gitu. Itu aja. Nah kayak Mas Bondan dengan cara kreatifnya untuk menjangkau anak muda ini, kenapa itu penting menurut saya? Karena supaya ada dialog atau perbincangan lintas generasi. Ya kan? Ya, itu jadi, penting untuk bangsa itu. Iya benar. Jadi nggak mentang-mentang milenial tuh meninggalkan yang dulu. Paling nggak kita harus tetap mengolah yang dulu kayak gimana supaya tetap berkembang sekarang. Itu kan teorinya begitu ya. Tapi pada prakteknya harus dibalik. Dibalik begini. Dulu seniman-seniman senior saya itu kalau orang mau belajar ketoprak harus sowan, bahkan magang nyantri di rumahnya gitu, ya nyuci pakaian, ya nyapu. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Maka saya yang senior mendatangi yang muda, untuk memperkenalkan langsung. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Kalau istilah Jawanya adu dengkul gitu loh, nggak lagi ada jarak. Gitu. Jadi ada perbedaan di situ, sehingga kemudian mereka terjadi satu dialog gitu kan, terus pada akhirnya mereka gampang nggak sih Pak ketoprak? Kalau menurut kamu ketoprak seperti apa? Saya bingung ya Pak. Udah ketoprak sekarang ya seperti kamu aja.
Ya. Dia usah dipersulit gitu. Ya, jadi anak-anak milenial itu juga ada rasa ingin tahu Iya. kayak gimana ketoprak itu. Jadi mungkin sekarang udah banyak banget yang nonton. Tadi saya lihat di YouTube juga Sineprak. Itu saya kira yang nonton ya mungkin apa ya, mungkin generasi milenialnya dikit. Ternyata malah banyak dan ya, dan cerita-ceritanya sangat menarik untuk diulas gitu. Iya. Kalau dari data YouTube-nya kan 78% penonton Sineprak itu umur 17 tahun sampai 34 tahun. Wah, itu hebat banget Pak, bisa mengulas lagi ketoprak di mana sebelumnya itu kayak ngebosenin banget ya kan Pak. Misalnya soal lakon ya. Iya. Lakon itu kan dulu bicara soal kerajaan, soal Majapahit, ya, kemudian kerajaan Mataram dan seterusnya. Dan di situ selalu ada gambaran bagaimana kekuasaan, bagaimana relasi, cinta, bagaimana bicara tentang area-area wacana dulu itu dikonstruksikan bahasanya gitu. Nah, saya merasa bahwa metafora-metafora yang dipakai di zamannya itu tentu sebetulnya yang dimaksud mengomunikasikan dengan cara anak muda itu dengan metafora sekarang gitu, termasuk pembahasannya. Nah, ini yang saya pelajari dalam konteks ini adalah metodologinya itu atau metodenya. Metode untuk menyampaikan sesuatu yang berat dengan ringan, dengan ketoprak yang dulunya hanya identik dengan golongan tua tradisional, dengan bahasa yang disebut oleh Mas Bondan, saya sebut itulah menjadi jembatan untuk masuk imajinasi mereka. Yang saya maksud bincang lintas generasi itu begini, Mirna, Mas Bondan, itu antara generasi tua atau generasi milenial dengan generasi kolonial lah bahasa yang paling ya. Untuk kolonial aja itu sebetulnya satu sama lain punya pengalaman hidup dengan menginterpretasikan. Mas Bondan di zamannya juga generasi yang anak muda gitu. Ya tadi disebutkan nek pengen nyecep ilmu itu kudu sowan. Nah, sekarang dibalik ya orang yang punya kreativitas ya, dia harus menjemput, mengajak. Itu bukan berarti yang buruk. Nah, ini yang saya katakan maknanya adalah saling belajar. Ya. Ya, tidak membedakan generasinya. Walaupun orangnya udah katakanlah si itu yang bikin ide, terus jadinya minder. Paling nggak gimana caranya kita mengajak semua orang itu mengembangkan ide itu biar jadi suatu inovasi baru. Ya, kita juga bisa begitu, Mbak Mirna. Jadi, yuk kita mau bikin cerita apa? Saya ngobrol dengan anak muda juga. Maunya cerita apa gitu. Oh, aku pengen cerita seperti ini. Oke, mari kita garap bareng-bareng. Jadi kalau dulu ketoprak atau teater modern itu selalu sutradara menjadi Tuhan dalam tanda kutip, sebuah pertunjukan. Sekarang enggak. Sekarang kolektif kolegial. Iya, semua orang boleh punya ide, semua orang boleh usul dan tidak ada yang membatasinya. Membatasinya enggak ada. Yang kedua yang lebih penting di Sineprak, di ketoprak milenial tidak ada peran primadona. Aneh kan? Padahal pertunjukan itu pasti ada primadonanya, ya kan? Ini enggak ada. Karena apa kok enggak ada? Karena setiap cerita dimainkan, misalnya cerita A dimainkan oleh teman-teman dari Kulon Progo. Primadonanya orang Kulon Progo. Kemudian kedua di dimainkan Gunung Kidul, primadonanya orang Gunung Kidul. Dan itu terus muter begitu. Yang muncul adalah kemudian brandingnya Sineprak, bukan individunya. Ini berbeda dengan dulu, gitu loh, berbeda dengan dulu. Jadi tajai. Awas tahu Mas, tok mau. Tapi tajai. Sudah ngombe mboten. Nggih, tajai. Sampeyan apa? Napa? Kopi. Lho, tajai. Ning gulane aja oke Mas. Sing oh iya, kopine jenengan kuwi enak soalé. Kopine jenengan. Nek ora ono ya kopi ra apa-apa Mas, kopi ra apa nek ono jaine. Jelele ora diangel jae. Nah Mas, itu yang tadi saya katakan bahwa dunia imajinasi anak-anak muda itu adalah dunia kreatif. Ya. Dan kaya ya mereka itu ya. Nah, tergantung kemampuan kita itu untuk Mas, mriki wedange apa? Karo ben kesentor kan. Sun aja. Ini kopinya. Di dunia imajinasi yang kaya itu harus dijemput dengan bahasa-bahasa yang relatif egaliter ya. Iya. Dan matur nuwun. Angka ngangkring itu kan anak-anak muda itu dulu sebelum maraknya kafe-kafe itu mereka sebagian besar dari angkringan. Saya itu adalah mengalami di mana angkringan itu jadi tempat orang untuk berpengetahuan, berkomunitas.
saya punya bimbingan skripsi itu sebagian besar juga ada studi-studi tentang komunitas, di antaranya tentang angkringan. Nah, saya yakin kayak tadi disampaikan oleh Mas Bondan bahwa cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa menjadi inspirasi buat lakon. Nah, saya mau mengabstraksi apa yang disampaikan oleh Mas Bondan bahwa setiap kita bisa menjadi lakon, setiap kita bisa menjadi subjek. Ketika tadi tema tertentu lokasinya di Kulon Progo, tidak ada monopoli aktor. Ya, itu cirinya anak muda kan yang dalam bahasa ilmu sosial itu ada decentering, tidak ada pemusatan monopoli di dalam kuasa sebagai aktor gitu. Wah, gede dia raja aja gitu. Nah, sekarang ini generasi milenial itu wong di pelosok itu bisa tiba-tiba jadi viral. Gara-gara apa? Keunikan. Ya nggak Mas? Kita kan gitu. Anak muda kira-kira suka keunikan kan? Iya, benar. Jadi nggak terbatas walaupun dia di desa dimanapun, pokoknya dengan apa ya, dengan sekarang itu tuh media apa aja bisa ngeviralin. Iya. Jadi nggak mesti orang yang udah punya titel ini yang itu pasti itu aja yang viral. Cuma juga ada bedanya begini, viral yang muncul itu kalau kemudian tidak didukung oleh keajegan kehadiran, tidak didukung oleh ketepatan dalam membaca segmen pasar juga hilang. Gampang hilang ya. Gampang menguap ya. Contohnya Budijo misalnya ya. Dengan segala apa aja saya suka. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Dan itu adalah ciri-ciri dari apa cita rasa milenial yang cepat berubah, cepat berganti selera. Gitu. Jadi mungkin ganti pacar dulu itu memalukan. Sekarang enggak, itu biasa-biasa aja itu. Dulu makan di warung, di restoran itu selalu yang bayar laki-laki. Sekarang enggak. Dua-duanya bayar. Nah, jadi ada perubahan kebudayaan yang memang itu harus terjadi. Iya, yang zaman dulu tuh kok kayak gitu wagu istilahnya. Gitu. Nah, sekarang tuh udah biasa aja. Malah kalau bayar gantian kalau bisa. Dulu ya ngutang ya. Zaman kita dulu ngutang dulu, bayar belakangan. Tapi situ kan ngentet ya, bukan ngutang gitu. Mangan 5 menit telu. Biar ngono biasa. Itulah kemewahan angkringan. Nah, sampai ning supermarket urung jupo kon bayar, urung mangan kon bayar ta. Nah, angkringan ora bayar sak jebolmu bayare kan seiklase. Wong sing ngakune piro gitu. Nek anak muda gitu enggak gitu. Kalau yang anak muda sekarang tuh lebih ke cashback. Oh, cashback. Jadi kalau kemanapun itu yang dicari cashbacknya. Kalau cashbacknya gede baru ke sana. Kalau GoFood juga gitu ya, juga gitu ya. Nah, istilahnya Jogja itu gabrul nek mangan 5 ngakune 3. Sorry ya Mas, aku urung mangan tapi engko mungkin coba curiga gabrul. Oh. Tapi saiki jangan lupa sekarang ini angkringan dikasih CCTV, wong gabrul ngerti ora. Oh, jadi udah lebih enggak kayak dulu ya, Pak ya. Kita yang ngono. Terus Pak, kalau dari sinema yang kan tadi Bapak bilang juga ini karena pandemi. Nah, terus gimana mereka itu syutingnya, terus apa enggak terhalang sama protokol kesehatan? Kan mereka jadi lebih enggak sebebas waktu sebelum ada pandemi itu Pak. Iya pasti, itu kan karena kita juga membaca dan memahami protokol kesehatan, maka saking banyaknya teman-teman muda yang ingin main sinepra, kita bagi per kelompok. Satu kali syuting itu 6 orang, paling banyak 7 orang, dan cuma 10 menit jadinya. Nanti rombongan pertama selesai, mereka pergi pulang ke rumah, rombongan kedua nyusul di lokasi yang sama gitu. Oh gitu. Dan tetap ya, bahkan kadang-kadang kalau keluar kota itu masuk gitu kan, terus suruh mandi dulu semua gitu. Jadi mereka juga patuh gitu ya Pak? Harus patuh. Karena begitu kena klaster sinepra itu, waduh kami yang diantem kiri kanan nanti langsung boleh di stop pasti kan. Iya benar-benar Pak. Gitu. Mereka juga harus diperhatikan pada aspek itu. Iya. Dan kurasa ya, yang paling penting buat kita juga menjadi catatan bahwa kreativitas anak muda milenial itu selalu eksis di zamannya. Yang tadi disebut oleh Mas Bon, dan itu bahwa bagaimana memelihara nafas atau memelihara energi, reputasi di dalam konstruksi dan cara pandang itu. Enaknya gini, kalau orang bisa berkarya hari itu bisa awet piye gitu. Itu kan nggak gampang. Nah itulah saya rasa ketoprak itu kenapa pesan-pesan moral, pesan-pesan etik, pesan-pesan nilai itu akan terjawab dan menjadi relevan tergantung kemampuan ngemas.
contoh jenis gaplek jog biyen yo gaplek ning kono gitu. Tapi ketika didol dulu dengan dibungkus godong-gedang gitu. Terus sekarang dengan kemasan yang beda itu harganya bisa beda. Ya. Tur instagramable gitu. Iya, Ini pada piye. Nah, tapi yang menarik bukan berarti ini baik dan tidak, bukan. Menurut saya anak muda itu kecenderungannya adalah angle mana yang dipakai. Nah, ketoprak itu kalau mampu membuat angle yang menarik buat anak muda, menurutku itu juga menarik. Ya. Sama juga dalam ilmu sosial kita bahwa cara pandang orang itu bebas, orang bisa melihat apapun. Tapi menarik itu kan relatif dari siapa gitu. Iya. Ya enggak? Ya. Sudut pandang orang beda-beda semua. Iya. Gimana? Bagimu karyanya Mas Bondan itu menariknya di mana? Jujur ya Pak, menariknya itu dari segi yang nonton aja itu kok bisa banyak banget. Saya penasaran kan jadinya Iya, di situ. iya. Terus tadi saya buka, kan biasanya itu cuman orang yang pakai bahasa Jawa kromo halus yang saya nggak akan ngerti kok saya nonton. Ternyata waktu tadi itu, oh ternyata yang dibahas itu topik-topik sekarang, bukan topik zaman dulu mengulas supaya kita tahu budaya dulu, enggak, tapi yang dibahas itu sekarang. Tidak hanya kromo halus, kromo Iya. koral, kromo koral ngerti Iya, ya? kromo nguko ya. Jadi koral itu campuran batu. Pasir kan koral. Gerwal. Gerwal. Jadi memang itu apa satu tahapan Iya. ya, satu tahapan yang harus dilewati. Saya juga punya estimasi mereka juga nantinya akan bosan dengan cara seperti itu. Kalau mereka sudah menyintai ketoprak, sudah mulai senang berketoprak, maka akan muncul pertanyaan kenapa enggak ganti lagi, mungkin menggunakan bahasa yang lebih tinggi sedikit lah gitu. Pasti karena generasi milenial kan bosanan gitu. Iya, Iya. menuntut ada yang Ada baru-baru terus. baru terus gitu. Saya harapannya ke sana. Jadi kalau dalam teori mendidik anak untuk mengenal tradisi itu ada tahapan-tahapannya. Dalam bahasa Jawa itu namanya yang pertama ada tepung, kenal dulu. Ini anak-anak muda masuk dulu kenal dengan ketoprak. Apa sih itu ketoprak? Gitu ya. Habis itu serawung, intim. Karena dia Bergaul, suka bergaul. bergaul, Oh, gitu iya. kan. Bergaul. Nah, ketika mereka sudah kenal, sudah bergaul, maka mereka akan paham. Ya. Nah, dunung kalau dalam bahasa Jawa. Nah, pahamnya itu mau dibuat seperti apa bentuknya, mau jadinya seperti apa, terserah mereka, bukan serah kami gitu loh. Ya, jadi dari anak-anak muda pandangannya pengennya kayak gimana? Ya. Karena kreasi itu hak generasi kan Iya. saya. Saya sedikit membedakan antara generasi dulu dan sekarang dalam hal informasi. Kalau anak dulu itu tahu sedikit tapi mendalam. Iya. Saya yang mau ini karena berbagai keterbatasan ya. Kami itu dulu zaman mahasiswa Mas. Ini satu buku itu woco kuwi. Karena rungono internet. Terus dan di situ mendalam orang mendiskusi mendebat. Nek sekarang dia akan tahu 10 hal tapi mungkin nggak mendalam. Ya. Tapi sekarang kalau dulu itu ya nggak banyak tahu, apa-apa nggak ngerti. Memang dunia yang terjadi di tempat lain nggak ngerti. Anak sekarang tahu gitu. Ya. Di pelosok apapun ya. Misalnya ono tobil kecetit ya. Satu metaforanya ya. Bukan gede banget tobil loh. Tapi gara-gara orang mengunggah itu ada caption dan tobil kecetit mulet misalnya. Itu apa sih maknanya gitu. Nah, itu aja tahu gitu. Nah, sekarang ini saya apresiasi anak-anak muda itu cerdas, banyak tahu gitu. Sekalipun kelemahannya instan. Ya. Yang tadi disebut Ya. hari ini ya wes rampung gitu. Nanti memelihara ke sana. Itu yang seharusnya kita bagaimana caranya mengembangkan itu tidak hanya seperti itu gitu. Tapi ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri Nggak loh. bisa. Ya itu susah loh. Harus bareng-bareng. Iya, harus bareng-bareng gitu. Kalau Bahasa anak muda apa itu? Kolaborasi gitu. Kolab ya harus collab, gak cuman sama Sendiri ya? yang seumuran gitu. nah itu yang kemudian aku gunakan juga. Strategi marketing saya adalah total marketing. Jadi gini, semua pemain itu punya kewajiban mengupload baik di IG maupun FB meskipun dia tidak main. Jadi ketika aku mau bikin produk Itri apa? itu Kulon Progo, Bantul, Sleman Kota semua ngupload posternya. Gitu loh. Ya, jadi orang bakalan tahu. Nonton. Ya. Yang kedua adalah subscribe kan. Ya. Di YouTube kan. Nah, semakin banyak kita merekrut orang, teman-teman muda, semakin banyak subscribe yang masuk. Ya. Nah, kalau dulu enggak, yang namanya satu kelompok teater koma misalnya, itu udah satu kelompok aja udah cukup gitu loh. Tapi sekarang enggak cukup lagi. Karena yang sekarang terjadi adalah bagaimana komunitas itu justru menjadi lebih penting dibanding bendera kelompok. Tidak ada lagi bendera kelompok. Misalnya paguyuban A, paguyuban B itu enggak penting lagi. Harus diubah. Ini apa sih benderanya ya? Sini perak itu apa? Ya udah yang main kalian semua gitu. Ya. Milik kalian semua gitu.
Nah ini lah, makanya kemudian total marketing itu. Ketika kemudian siaran atau tayangan misalnya, kita sepakat, yuk, WA teman-temanmu pasti tahu supaya nonton. Nah, jadi Ya. cepet kan? Ya jadi cepet dan nggak terlalu banyak pakai media apapun karena dari WA aja berita kayak tadi yang Bapak bilangin dari misalkan ada kejadian apa itu pasti menyebarnya cepet nggak sampai seminggu. Ya. Karena itu sekarang like ya. Jelek ya. Dulu tepuk tangan. Nah, ini artinya mengingatkan pada kita bahwa di tiap komunitas itu punya jamaahnya gitu. Ya. Nah, ini plus minus saya katakan. Rating atau penghargaan orang lewat viewernya berapa, kemudian subscribe. Ya, di situ sebetulnya menciptakan satu kebanggaan tersendiri, orang bisa berproduksi gitu. Nah, yang penting mungkin perlu berdiskusi mengenai antara pemahaman pesan dan pemahaman tentang rating, pemahaman pesan dari value produk sinema itu dengan sekedar orientasi memperoleh like atau viewer itu, menurut saya harus ada titik temu. Itu yang saya selalu katakan, diskursus mengenai perbincangan lintas generasi itu mengasihkan menurutku. Gitu, ora sah mung iki walah mung ngene tok gitu. Sijine we mung gledit. Ya ini kan eranya di mana dialog dan relasi itu saling berkontestasi. Iya, betul Mas Ari. Aku setuju Mas Ari. Pak Bondan. Ini kan saya baru langkringan aja nggih, tapi kan saya sok melihat. Saya itu meskipun baru langkringan ya tetap nganggo Android ya. Iya. Cocok. Yang saya bingung itu Pak Ari dan Bondan. Mas Bondan itu bedanya yo ketoprak, bukan saya Iya. mundur dari obrolan gaya tadi lho. Antara ketoprak karo sandiwara iki janjane opo bedane? Karena saya iki kok Mas Sandiwara. bedane ora kae sandiwara. Karena saya wong biyen. Iya. Janjane piye to, Pak? Gini Mas, ngeten Mas. Bagi saya istilah itu sekedar istilah. Istilah itu bukan fakta. Penjenengan istilah itu bukan fakta bagi saya. Makanya antara sandiwara ketoprak itu bagi saya tidak ada masalah. Podo wae. Sandiwara atau teater itu ada lakon, ada pemain, ada kostum, ada musik, ada artistik. Di ketoprak juga ada lakon, pemain, artistik, musik. Kan podo esensine. Lho kok dipersakake, kok dibedake? Itu bahasa akademis. Bahasa kaum intelektual untuk menggampangkan supaya orang paham, oh iki lho sing jenenge ketoprak ngene iki. Tapi kami seni ketoprak mah dipodak dikoyo orang-orang ki, sak karepku wae ketoprak gitu lho. Iya. Jadi ketoprak sandiwara. Nggih, njur apa istilahe niki sing tangling-tangling iki kan stereotip gitu. Wah, nek ketoprak iki stereotipe juga. Nggih. Apakah ketoprak kemudian menjadi zamannya zaman ini? Sandiwara. Iya. Nggih. Kemudian teater moh nek dunenge cah Ketoprak. tradisi. Cah tradisi ya besok baline cah teater. Ya itu sih. Sing do srawung itu, nek do angkringanmu nganti balang-balangan anu ndok. Ndok. Edan to. Nah saya yo ndadak aja iki angkringanku nek glut ning coba wae. Asline Mas. Pokoknya Karena kan masyarakat kan juga pengen ngerti. Salah satu fakta yang saya lihat adalah ketoprak teng Yojo niku perno-perno bentuke. Nah, macam-macam bentuknya. Beda dengan ketoprak dari Tulungagung, dari Surakarta itu satu bentuk. Satu bentuk. Ning nek ketoprak teng Yojo itu sangat beragam, sangat variatif. Jadi mboten iso ngarani kayak ketoprak kayak dudu ketoprak. Ya sak karep mulai mengarani, pokoke karepku nggawe ketoprak atau jenenge apa sak karep ning aku ketoprak. Ono ketoprak karo gadu-gadu Pak. Meskipun cah milenial wis ra Ora ora usah. luwe. Aku seneng kok ngoten. Saya tak ngangsu. Oh iya. Iya ya. Nggih, Mas. Nanti nek do dahar Siap. bayar dhewe tinggal dhewe. Oh, Iya ya. Angkringan kejujuran berarti. Ono CCTV deh iki. Sempret. Teknologi lho ya. Catet to Pak, pun kula catet niki. Nggih. Oh, jadi ngene Mas. Asisten deh. Nah, memang ya term dan wacana mengenai sandiwara, fragmen, terus kemudian ketoprak atau macam-macam teater itu saya setuju dengan Mas Bondan. Perdebatannya bukan pada itu, Iya. tapi sebetulnya
bagaimana publik itu punya daya tarik itu ditinjau dari sisi kontennya, dari sisi penyajiannya, visualisasinya. Dan bagi kita yang dulu itu yang punya pakem tertentu harus A, B, C gitu, boleh saja yang punya pakem begitu. Iya. Udah sama juga dengan wayang kan begitu. Sama juga dengan wayang. Tapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana ada pesan-pesan. Ini soal pilihan perspektif ya, pilihan paradigma kita bahwa ketoprak milenial atau sinematografi ketoprak itu menghubungkan dan mengombinasikan antara seni yang dulu disebut tradisionalitas beradaptasi pada dunia baru. Nah, tanpa mendegradasi dan tentu simplifikasi hal yang biasa gitu. Sekarang nggak mungkin di era sewengi yono ning sing nonton di sini gitu. Tapi yang 10 menit tapi itu ada pesan gitu. Pokoknya saya kira itu yang kita perlu disampaikan gitu. Iya benar. Walaupun durasinya dikit kan biasanya kalau sandiwara, teater itu kan berjam-jam. Apalagi itu udah ribet banget pembuatannya. Berseri-seri itu ya. Iya, berseri-seri. Kayak apa ya? Kayak sekarang tuh drama film apa gitu kan nonton 1 sampai 20. Waduh, itu kan udah Korea ya, drama Korea. Ya. Biasa kan dipanjang-panjangin itu, Pak. Apa ya? Temanya itu kan malah bikin bosen benernya. Cuman kalau ketoprak tadi tuh hanya 10 menit saya juga kaget. Kok cuma 10 menit nih ngomong apa aja? Kira-kira dapat nggak sih topiknya gitu? Iya, selalu kita masuk pada ketika membuat satu tema pokoknya apa gitu. Tema pokoknya misalnya tadi yang dilihat ada tokoh bisu gitu kan. Kita mau ngomong bahwa orang bisu itu tidak harus selalu disingkirkan, situ dia bisa menjadi hero misalnya. Pesannya di sana. Oh, dia bisa jadi hero kok. Di dalam cerita ini kok dia menolong, dia menolong perempuan yang mau diperkosa kayak gitu. Ini pesan moralnya ke sana. Nah, ada lagi misalnya satu lakon lagi adalah kakak beradik yang satu ini ditekan-tekan terus gitu. Depresinya tinggi sehingga akhirnya dia membunuh kakaknya sendiri kayak gitu. Pesan-pesannya gitu saja. Jadi tanpa penjelasan ini gini loh. Karena generasi milenial tidak mau digurui. Dia punya kebebasan menafsir sendiri. Saya kok punya pendapat ya bahwa di milenial sendiri ada segmentasi. Segmentasi ya, gimana di itu? dalam melihat produk atau karya. Misalnya orang yang suka film horor, dan ada orang yang segmen tertentu sukanya film-film yang romantis. Ada segmen yang tertentu yang biasanya hero. Nah, saya kira ketoprak sebagai sebuah karya seni ditampilkan oleh milenial. Mungkin masih beberapa segmen yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Bondan kelak dalam berproduksi, bahwa saya rasa kemampuan kita untuk memahami imajinasi kaum milenial itu menjadi salah satu kunci supaya seni tradisi itu punya makna. Saya punya sanggar Maus Tradisi itu memfasilitasi anak muda kumpul. Ono sing seneng diskusi, ono sing seneng musikan gitu. Dan saya itu sampai mulai dari belajar gitar, belajar kencrung gitu. Terakhir itu saya mau belajar biola gitu. Saya juga belajar ini sebetulnya saya mau mencoba melihat bahwa cara kita untuk mengekspresi sesuatu itu banyak hal yang kita bisa kerjakan. Nah, itu sebenarnya yang bagi saya sama dengan Mas Ari, kepengen saya ini baru tahap awal menarik milenial berketoprak. Tapi bagaimana kemudian kita punya tujuan lain adalah bagaimana milenial paham juga tradisi. Karena kalau kita bicara lebih global lagi, Cina itu sangat paham tradisi. Mereka memegang teguh tradisinya. Jepang sangat paham memegang tradisinya, sangat kuat. Dan itu negara-negara yang berhasil gitu. Ya benar, Pak. Jadi kita tradisi itu baru disingkirkan gitu, tersingkir lah. Kita mempelajari tradisi negara lain. Gitu. Apalagi drakor kita malah tahu tradisinya orang Korea. Oh kalau tata cara sopan santun ini kayak gimana? Itu malah kita tahu. Kalau orang Jawa malah kita nggak tahu. Itu problem kami. Nah itu yang kita sebut bahwa ini kontestasi. Kita nggak mungkin menyalahin orang nonton drama Korea. Masif mereka. Nah mereka bahkan negara memfasilitasi itu. Nah ini tugas negara kita untuk memfasilitasi karya-karya baru milenial itu gitu, mengangkat yang terpinggirkan jadi tengah. Nah cara pandang ini saya kira penting ya. Saya sekali mau nge-frame dari bincang kita. Mungkin yang kita perlukan sekarang adalah apa yang kita lihat dari realitas itu menjadi hal yang menarik jika kita mampu menangkap imajinasi anak muda milenial itu. Generasi milenial itu generasi perubahan. Dan generasi perubahan itu generasi kreatif gitu. Orang sekarang Mas Bondan ini dari karyanya mengalami tulung sumi, ya
Muda terus loh dari Iya, sekarang iya, ya. Sama juga kalau anak muda itu nggak kreatif itu penuaan dini tadi loh. Nah, ini mengalami ngelungsumi. Setelah rondo ya, nah ini sudah malam kita harus ronda. Nah itu saya kira poin kita yang diskursus ini melahirkan menurut saya cara pandang baru bahwa anak muda itu dihadirkan dengan perspektif baru, hal yang berat menjadi ringan tanpa mengurangi substansi pesan. Iya. Setuju gitu kita ya. Setuju, iya, setuju Mas. Ya benar Pak, soalnya saya sendiri juga apa ya, dari pandangan teman-teman saya juga tentang kan kebanyakan orang-orang Indonesia itu yang seumuran saya rata-rata mereka akan mengangkat suatu tema kalau emang itu udah viral. Jadi kalau yang baru-baru mulai ketoprak ini kan Bapak juga masih apa ya, baru merintis. Iya. Itu lebih cenderung anak-anak muda gampang ngeremeh Tapi nanti kalau itu udah ngangkat baru mereka join semuanya. Iya, mudah-mudahan begitulah. Ya semoga berhasil Pak ketopraknya. Nanti saya juga boleh kalau join. Nah itu udah. Kamu main udah ketoprak tambah bisa. jamaah gitu. Situ itu pinter ya Bang. Bagus. Oke. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah topik yang benar-benar bagus banget Pak, ketoprak gimana kita tuh nggak ninggalin tradisi. Ya. Kita mau ronda. Oh Mau gitu. ronda dulu, boleh. Ini tetap nggak nulungsungi ya Pak, jam segini masih jamnya anak milenial ini. Ini selak rondo ya iki. Kapan-kapan ngangkring meneh ya. Kapan-kapan ngangkring lagi. Sampeyan sing itu sing bayar iki ya. Saya bayar aku. Oh iya. Dokternya no. Oh iya. Nanti tak transfer ya. Iki ono rekening. Dia Iya, punya matur suwun. rekening. Boleh ya Pak ya. Iya, makasih. Nggih.